Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Study with Karesa. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai eksponen. Jadi apa sih itu eksponen? Jadi eksponen adalah bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu bahasa kerennya eksponen ya guys. Nah, untuk contoh kayak kakak kasih contoh untuk 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, duanya itu kan dikali sebanyak 4 kali, jadi 2 pangkat 4. Terus 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya kan ada 3 kali, nah jadi 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya itu seberapa banyak bilangan tersebut dikalikan. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai eksponen ini dengan membahas mengenai sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Oke, lanjut. Baik, di sini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari eksponen. Jadi, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, kalau perkalian, pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 di pangkat 2 ditambah 4. Jadi, pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi, hasilnya yaitu 2 pangkat 6. Nah, contohnya secara umum, terdapat X pangkat 3 dikali X pangkat 7 sama dengan X berpangkat 3 ditambah 7, jadi pangkatnya dijumlahkan sama dengan X tambah 10. Selanjutnya, untuk sifat kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kan kalau perkalian dijumlah, nah kalau pembagian itu dikurang. Jadi, untuk pangkatnya yaitu dikurang. Nah, contohnya yaitu 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8 dikurang 4. Jadi, pangkatnya dikurang guys. Jadi, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi, 3 pangkat 4. Sedangkan secara umum, X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 sama dengan X pangkat 7 dikurang 3, jadi hasilnya itu X pangkat 4. Nah, tapi untuk sifat perkalian dan pembagian ini, bilangan di depannya itu bilangan yang dipangkatkan itu harus sama. Jadi kalau tidak sama maka tidak boleh langsung dikurang dan dijumlahkan ya. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu apabila ada bilangan yang berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M kemudian dipangkat N, maka pangkatnya dikalikan yaitu A pangkat M dikali N. Nah, contohnya 2 pangkat 3 pangkat 3. Jadi 2 berpangkat 3 dipangkatkan 3 lagi. Jadi 2, nah pangkatnya 3 dikali 3 itu 9, jadi 2 pangkat 9. Kemudian untuk bentuk umumnya yaitu X pangkat 2 berpangkat 3 sama dengan X pangkat 2 kali 3, jadi X pangkat 6. Nah, sifat selanjutnya yaitu A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A dikali B pangkat M. Jadi guys, ini apabila pangkatnya sama, maka kita bisa mengalihkan bilangannya. Jadi kayak misalnya ada A pangkat M dan B pangkat M, maka A kali B pangkat M, karena sama-sama berpangkat M. Begitupun untuk pembagian, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, kan di sini pangkatnya sama-sama 3. Jadi, kita kalikan 2 kali 3 berpangkat 3. Jadi, 2 kali 3 kan 6. Jadi, 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 216. Nah, untuk pembagiannya, 4 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 4 dibagi 2 pangkat 5. Nah, 4 bagi 2 kan 2, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya yaitu sifat kelima. Jadi, sifat kelima yaitu ini kebalikan dari yang sebelumnya. Nah, kalau di sini 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus N. Nah, jangan sampai salah ya guys. Jadi, kalau misalnya kita punya pecahan bilangan yang
misalnya ada bilangan yang berpangkat minus. Nah, bagaimana sih bentuknya? Contohnya yaitu misalnya di sini ada 1/5 pangkat 3. Jadi 1/5 pangkat 3 ini sama halnya dengan 5 pangkat min 3. Atau kalau misalnya ditanya 5 pangkat min 3 itu berapa sih? Jadi 5 pangkat min 3 itu sama dengan 1/5 pangkat 3. Nah, di sini juga ada contoh keduanya, yaitu 2 pangkat min 4 sama dengan 1/2 pangkat 4. Atau 2 pangkat 4 16, jadi 1/16. Nah, sifat selanjutnya yaitu, nah, di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kecuali 0 ya, jadi A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang ketujuh. Nah, di sini bagaimana sih kalau misalnya ada bilangan yang pangkatnya pecahan? Nah, di sini kalau misalnya dia pangkatnya pecahan, misalnya A pangkat N per M, maka N-nya tetap menjadi pangkat dan M-nya menjadi akar. Nah, gimana lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Jadi contohnya misalnya di sini ada 2 pangkat 1/2. Nah, jadi di sini satunya tetap jadi pangkat, jadi 2 pangkat 1, kemudian 2-nya sebagai akar. Jadi 2 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 2. Begitupun dengan 2 pangkat 1/3, jadi 1 tetap menjadi pangkat dan 3 itu sebagai akar. Jadi 2 pangkat 1/3 itu sama halnya dengan akar 2 akar pangkat 3 dari 2. Kemudian di sini 2 pangkat 2/3. Jadi di sini 2-nya tetap menjadi pangkat, kemudian 3-nya sebagai akar. Jadi 2 pangkat 2 akar pangkat 3. Jadi hasilnya kan 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 4 akar 3. Nah, untuk lebih paham nih, kita beralih ke latihan soal. Jadi, di sini ada latihan soalnya. Sederhanakan bentuk dari 2A pangkat 5 dikali 16 A pangkat 2. Jadi, kan ini 16-nya kita bisa sederhanakan. 16 ini kan merupakan 2 pangkat 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya kan 16. Nah, kemudian di sini 2 pangkat 1, kemudian A-nya A pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali A pangkat 2. Nah, kita gabungkan yang sama, yaitu 2 pangkat 1 digabung dengan 2 pangkat 2 pangkat 4 dikali A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Nah, kan kalau tadi kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi, di sini 2 pangkat 1 ditambah 4 dikali A pangkat 5 tambah 2, hasilnya yaitu 2 pangkat 5 A pangkat 7. Nah, selanjutnya yaitu latihan soal kedua, sederhanakan bentuk dari 25 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 10. Nah, gimana nih? Ada 5 pangkat min 10. Jadi, cara penyelesaiannya yaitu ini 25 kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2. Agar bisa dioperasikan dengan 5 pangkat min 10, jadi kita samakan bilangannya yaitu 5. Jadi 5 pangkat 2, kemudian ini ada pangkat 2-nya, jangan lupa. Jadi 5 pangkat 2 di pangkat 2 kali 5 pangkat min 10. Jadi kan di sini 5 pangkat 2 berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat min 10. Nah, kan ini perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi 5 pangkat 4 dikurang 10. Nah, kan di sini penjumlahan. Nah, sedangkan pangkatnya min 10. Jadi 5 pangkat 4 min 10 sama dengan 5 pangkat min 6. Atau sama dengan 1/5 pangkat 6. Oke, paham teman-teman? Nah, itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Jadi cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.